Setengah jam, Nona. Setelah itu kita kembali. Ingat Alex dengan berteriak. Oke, Cleopatra menunjukkan ibu jarinya. Setelah puas meluapkan kebahagiaannya, Cleo kembali menuju villa khusus milik sepupunya. Ya, saat ini dia berada di villa milik keluarga Arbeto yang berada di Bali. Dia memutuskan tinggal di villa tersebut karena keamanannya yang sangat terjamin daripada tinggal di hotel milik keluarganya sendiri. Jika ada yang bertanya kenapa Cleo memilih pergi ke Bali daripada pergi ke luar negeri, jawabannya hanya satu. Karena sejauh apapun dia pergi dan bersembunyi, Kenan pasti akan menemukannya. Maka dari itu dia memilih villa keluarga Arbito. Setidaknya jika Kenan datang ke tempat tersebut, pria itu tidak akan bisa mendekati dan juga menyentuhnya karena pengawalan yang begitu ketat di sekitar villa. Anda ingin pergi lagi? Tanya Alex dengan wajah tidak percaya, karena baru aja mereka sampai di villa. Wanita itu udah berganti pakaian dengan pakaian rapi dan tas yang ada di bahunya. Alex hafal betul wanita itu akan pergi kemana, karena yang dilakukan Cleopatra sejak menginjakkan kakinya di Bali hanya melakukan 3 kegiatan, ke pantai, belanja, dan pergi ke klub. Kau kan udah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Cleo berjalan menuju pintu keluar. Alex pun mau tidak mau mengikuti Cleopatra, karena udah menjadi tugasnya menjaga wanita itu. Sebuah tugas yang selalu membuatnya darah tinggi, karena kelakuan Cleopatra yang tidak bisa terkontrol. Jika disuruh memilih menjaga Cleopatra atau seekor singa, maka Alex akan memilih menjaga singa, karena setidaknya ia bisa mati dengan cepat saat diterkam, daripada mati secara perlahan karena kelakuan Cleopatra Matteo. Setelah sampai di pusat perbelanjaan, Cleo berjalan dari outlet satu ke outlet yang lainnya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu apa yang dicarinya. Karena sebenarnya Cleo hanya ingin membuang waktu dengan keseruan yang selama ini tidak bisa ia lakukan saat bersama Kenan. Kau tahu Alex, inilah yang dinamakan kehidupan. Cleopatra berjalan memilih pakaian yang terbuka dan mini untuk ia kenakan nanti malam saat pergi ke klub. Tidak ada yang akan melarang ini itu, tidak ada lagi yang mengatur, terutama tidak ada pengawal Kenan yang menguntit. Ucapnya sambil menatap ke kiri dan ke kanan. Alex hanya diam sambil menghela napas panjang. Anda tidak tahu saja, gumamnya dalam hati, menatap ke arah beberapa orang yang mengikuti mereka sejak 2 hari yang lalu. Karena Alex tahu jelas siapa orang-orang tersebut, yang udah membuat semua pria yang ada di dalam klub tidak berani mendekati Cleopatra. Bahkan tanpa disadari Nona Cleopatra, orang-orang itu juga yang membuat para pria yang ada di pantai tadi menghilang satu persatu hanya agar tidak ada yang bisa melihat Cleopatra yang sedang mengenakan bikini. Tapi Nona, dari yang aku lihat Anda justru sedang mengharapkan seseorang mengikuti Anda. Tebakannya saat melihat Cleopatra terus menatap sekitarnya seperti sedang mencari seseorang. Oh, itu bicara apa sih? Cleo kembali fokus melihat-lihat pakaian karena tidak ingin Alex menyadari isi hatinya yang memang mengharapkan seseorang itu ada di sini. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Kenan Meyer. Meskipun Cleo merasa bahagia bisa terbebas dari Kenan, tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin sekali bertemu pria itu. Tapi sayangnya, pria tersebut sama sekali tidak mencarinya atau berusaha untuk menemuinya. Karena udah 3 hari Cleo berada di Bali, tapi pria itu tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Cleopatra? Cleo yang tengah melamun tersadar saat mendengar namanya dipanggil seseorang. Ia pun menatap sekitarnya, begitupun dengan Alex. Edgar? Kedua mata Cleo membulat saat mengetahui sepupu Kenan yang memanggilnya. Hei, ada apa ini? Edgar yang ingin mendekati Cleo ditahan oleh beberapa orang yang berpakaian hitam-hitam. Cleo, mereka siapa? Tanya Edgar dengan terkejut. Mereka pengawal pribadiku? Jawab Cleo sambil menyuruh para pengawal untuk melepaskan Edgar. Wow, beberapa hari tidak bertemu,
rupanya kau sudah berubah menjadi seorang putri yang dikawal oleh para pengawal pribadi. Goda Edgar sambil menatap para pria bertubuh kekar yang menghalanginya tadi. Sudah, kau tidak perlu berbasa-basi. Cepat katakan ada apa? Tanya Cleo to the point, karena ia tahu pertemuan mereka tidak mungkin karena kebetulan mengingat bagaimana karakter seorang Edgar. Hei, kita ini baru bertemu kembali, tapi kenapa kau sangat ketus? Edgar menggelengkan kepalanya. Come on Edgar, aku bukan anak kecil yang bisa kau bodohi, yang dengan mudahnya beranggapan pertemuan kita ini hanya sebuah kebetulan. Jadi katakan, ada apa? Edgar langsung tertawa mendengar apa yang dikatakan Cleo. Dia semakin mengagumi wanita cantik itu yang dengan cepat tangkap mengerti maksud kedatangannya. Aku membawa kabar tentang Kenan Meyer. Cleo mengerutkan keningnya. Benarkah? Tapi sayangnya aku tidak tertarik. Ucapnya dengan berbohong bergegas pergi dari tempat tersebut. Benar, kau tidak tertarik. Apa kau tidak penasaran apa yang membuat Kenan Meyer sampai hari ini tidak menemuimu? Teriak Edgar. Cleo menghentikan langkahnya, lalu berbalik menatap Edgar dengan wajah penuh tanya. Tidak mungkin bukan seorang Kenan Meyer tidak mengetahui kau bersembunyi di mana? Kau pun pasti bertanya-tanya, kenapa sampai detik ini dia tidak datang menjemputmu? Ucap Edgar. Cepat, beritahu, apa yang kau ketahui? Tanya Cleo setelah mereka duduk di salah satu kafe yang ada di dekat pusat perbelanjaan. Ya, Cleo memutuskan untuk mendengar apa yang ingin disampaikan Edgar, karena terkejut sepupu suaminya itu mengetahui permasalahan mereka. Selain itu, dia juga ingin tahu apa yang menyebabkan Kenan tidak menemui ataupun memaksanya pulang. Padahal Cleo tahu betul, seorang Kenan Meyer adalah pria pemaksa dan sangat posesif. Jadi tidak mungkin jika pria itu tidak mengejarnya. Baiklah, aku akan beritahu. Tapi sebelum itu, lebih baik kita pesan minuman dulu. Aku tidak punya waktu. Cleo berdiri dari tempat duduknya. Oke. Aku akan memberitahumu. Cleo masih tetap berdiri enggan untuk duduk kembali. Duduklah, aku janji akan memberitahumu. Akhirnya Cleo memilih untuk kembali duduk ke tempatnya, menatap Edgar dengan tatapan penuh intimidasi. Kenan tidak datang menemuimu karena sedang sibuk bersama mantan kekasihnya. Itu sebabnya. Tunggu dulu, mantan kekasih? Tanya Cleo dengan terkejut. Edgar menganggukkan kepalanya. Mantan kekasihnya yang bernama Sylviana? Apa? Kau pasti berbohong kan? Mana mungkin Kenan bersama mantan kekasihnya yang sudah berselingkuh denganmu? Aku tidak berbohong. Tunggu dulu. Tahu dari mana Sylviana berselingkuh denganku? Tanya Edgar dengan bingung, karena seingatnya dia hanya pernah bercerita mantan kekasih Kenan berselingkuh. Aku tahu dari Kailin, jawab Cleo dengan jujur. Kailin? Ujar Edgar dengan wajah tidak percaya. Kailin Meyer? Awas kau, gumamnya dalam hati. Sudahlah, lebih baik aku pergi daripada mendengar perkataanmu yang tidak jelas itu. Tunggu dulu Cleo, lihatlah ini. Edgar menahan langkah wanita cantik itu, lalu memperlihatkan foto-foto Kenan bersama Sylviana yang ada di ponselnya. Cleo menatap foto tersebut satu persatu dengan sesekali mengerutkan keningnya. Kemarin Talia, dan sekarang bersama mantan kekasihnya, Kenan Meyer. Rasanya aku ingin sekali membunuhmu. Umpat Cleo dalam hati sambil mencengkeram kuat ponsel milik Edgar. Kau pasti berpikir, kenapa sepupuku itu masih mau menerima Sylviana kan? Cleo hanya diam berusaha untuk tidak peduli, meskipun hatinya terbakar oleh api amarah. Apalagi saat mengetahui alasan Kenan tidak berusaha membujuknya atau sekedar menemuinya karena keberadaan wanita lain. Karena Kenan udah mengetahui kebenarannya, Sylviana tidak pernah berselingkuh dengan siapapun termasuk denganku. Lanjut Edgar. Apa?
Bagi Cleopatra dengan sangat terkejut. Apa maksudmu? Ia semakin erat mencengkram ponsel Edgar untuk melampiaskan emosi yang sejak tadi ditahannya. Sylviana dan aku tidak pernah berselingkuh. Aku hanya membantunya untuk lepas dari Kenan dengan cara seolah-olah kami tidur bersama. Jelas Edgar. Bullshit. Cleo menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya dengan semua yang dikatakan Edgar. Terserah kau mau percaya atau tidak. Tapi kenyataannya Kenan lebih memilih menemani cinta lamanya daripada menemui atau menjemputmu karena Kenan lebih mencintai mantan kekasihnya daripada aku. Itu tidak perlu kau perjelas karena aku tahu Kenan tidak pernah mencintaiku. Puas kau? Ucap Cleo sembari melempar ponsel yang ada di tangannya dengan penuh amarah. Hei, itu ponselku. Dengan wajah yang pucat, Edgar berdiri, berlari mengambil ponselnya. Sedangkan Alex dan beberapa pengawal yang lainnya menahan tawa saat melihat bagaimana ponsel tersebut jatuh dengan sangat tepat ke dalam cangkir kopi milik pengunjung kafe lainnya. Alex, kita pulang sekarang? Cleo beranjak dari tempat tersebut tanpa mempedulikan Edgar yang tengah sibuk memeriksa ponselnya. Baik Nona, Alex mengawal Cleopatra keluar dari kafe tersebut. Cleopatra, tunggu. Edgar ingin mengejar wanita itu, namun dering ponselnya yang basah terkena air kopi menghentikan langkahnya. Dia segera mengangkat panggilan tersebut dengan penuh emosi. Helen Mayer, kau harus tanggung jawab mengganti ponselku. Ucap Edgar lalu menutup panggilan tersebut secara sepihak. Sementara itu di kota yang berbeda, tepatnya di salah satu ruangan kerja milik seorang pria tampan yang memiliki garis tegas di wajahnya, tanpa sedang marah pada asisten pribadinya. Bagaimana tidak marah setelah selesai rapat bersama anggota dewan direksi yang memakan waktu cukup lama, ia mendapat laporan yang tidak enak dari pengawal yang khusus ditempatkan di Bali untuk menjaga istrinya. Ya, pria itu adalah Kenan Mayer, pria yang udah 3 hari ini bekerja lembur siang dan malam hanya untuk mengalihkan pikirannya dari seorang Cleopatra Matteo. Bagaimana si brengsek itu ada di sana? Tanya Kenan setelah mengetahui sepupunya menemui Cleopatra. Aku sendiri tidak tahu Tuan, tapi yang pasti itu bukan sebuah kebetulan. Siap. Kenan menggebrak meja untuk melampiaskan amarahnya. Di saat ia mati-matian menahan keinginan untuk datang ke Bali menemui dan menjemput Cleopatra, sepupunya itu justru dengan mudahnya datang ke Bali menemui istrinya dengan tujuan yang tidak dia ketahui. Tapi dari potongan video yang dikirim oleh anak buahnya cukup membuat Kenan marah saat beberapa kali melihat Edgar menyentuh tangan Cleopatra. Bram, tunda semua agenda hari ini dan beberapa hari ke depan. Kita ke Bali sekarang. Kenan mengambil ponselnya lalu berjalan keluar dari ruangan. Ke Bali? Tapi Tuan, Anda bilang ingin memberikan kebebasan pada Nona Cleo selama 1 minggu. Bram berjalan mengikuti tuannya. Lupakan itu. Kenan masuk ke dalam lift. Dia menyesali keputusan yang udah diambilnya dengan memberikan waktu bagi Cleopatra untuk menikmati kebebasan yang diinginkan wanita itu. Karena ternyata wanita itu justru bersenang-senang setiap harinya tanpa rasa sedih sedikit pun berpisah dengannya. Apalagi saat mengetahui kedatangan Edgar menemui Cleopatra semakin membulatkan tekadnya untuk menjemput istri nakalnya itu. Hubungi para pengawal di sana, tanyakan keberadaan Cleo. Baik Tuan. Setelah keluar dari lift, ia menghubungi para pengawal yang ada di Bali, menanyakan keberadaan Nona Cleopatra sekaligus mengurus keberangkatan mereka. Nona Cleo ada di villa dan keberangkatan kita udah disiapkan, ucap Bram setelah menutup ponselnya. Bagus, tapi sebelum berangkat ada yang harus aku urus terlebih dahulu. Kenan masuk ke dalam mobil dengan raut wajah dingin dan datar. Bram yang ikut masuk ke dalam mobil tidak berani bertanya urusan apa yang harus diselesaikan tuannya, karena dia tahu Tuan Kenan dalam mode siaga level 3. Jika diusik sedikit saja, maka tamat riwayatnya. Sementara itu Cleopatra yang sangat kesal dan marah setelah mengetahui kabar Kenan
yang sibuk bersama mantan kekasihnya memilih pergi ke bar di daerah seminya karena selama di dalam villa dia tidak bisa beristirahat sama sekali. Pikirannya terus tertuju pada Kenan Meyer dan apa yang sedang dia lakukan pria itu bersama mantan kekasihnya. Dasar pria brengsek, semua laki-laki di dunia ini sama aja, semuanya bajingan. Umpat Cleo sambil menangkap minuman yang entah udah berapa kalinya. Kau tahu Alex, inilah yang aku takutkan jika menikah. Suamiku tergoda dengan wanita lain dan aku ditampakkan. Cleo memukul bahu Alex dengan kuat, meskipun pukulan tersebut selalu meleset karena pandangannya yang mulai mengapur efek minuman alkohol yang diminumnya. Nona, Anda sudah mabuk. Lebih baik kita pulang sekarang. Alex hendak membawa nonanya, namun wanita itu tidak mau dan terus meronta. Aku tidak mabuk, mana mungkin mabuk hanya dengan sedikit minum. Chloe memperlihatkan gelas lagi yang baru aja ia habiskan isinya.